Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Semu Pengadilan Agama Pekalongan yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 120/PTPG/2025/PA Pekalongan antara Muhammad Nasruddin Hanani bin Suryo sebagai pemohon melawan Adisti Heni Prasiri binti Hasan sebagai termohon pada hari ini Selasa tanggal 20 Mei 2025 dinyatakan dibuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan pemohon dan termohon untuk masuk ruang persidangan. Selamat pagi saudara pemohon. Selamat pagi yang mulia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik yang mulia. Baik. Selanjutnya akan kami periksa terlebih dahulu identitas saudara pemohon. Nah, dengan Bapak Muhammad Nasruddin Hanani ya. Silakan untuk menunjukkan kartu identitasnya. Saudara pemohon, apakah saudara datang sendiri atau diwakili kuasa hukum? Diwakili waktu saya. Silakan kuasa hukum pemohon tolong siapkan kartu tanda advokatnya dan surat kuasa khusus. Oke, selanjutnya saudari termohon. Selamat pagi saudari termohon. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat? Baik. Selanjutnya akan kami periksa terlebih dahulu mengenai identitas saudara. Saudari, silakan tunjukkan kartu identitasnya. Saudari termohon, apakah saudari datang sendiri atau diwakili kuasa hukum? Saya diwakili kuasa hukum, Anda. Baik, kuasa hukum termohon tolong lihatkan identitasnya dan berikan surat kuasa khusus. Baik, pemohon dan termohon sudah menerima surat panggilan untuk hadir pada hari ini ya? Sudah ya. Baik, jika begitu maka panggilan tersebut dinyatakan resmi dan makruh. Hari ini adalah sidang pertama atas perkara cerai talak antara saudara pemohon dan saudari termohon. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada hari pertama sidang ini kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudara pemohon dan termohon. Oleh karenanya menurut kami bahwa perceraian adalah itu hal yang tidak baik untuk saudara. Mengapa? Karena dengan perceraian berarti ikatan suci yang selama ini terjadi dalam sebuah keluarga akan hancur. Alangkah lebih baiknya jika segala permasalahan yang timbul dalam rumah tangga kita selesaikan secara kekeluargaan. Oleh sebab itu, berdamailah karena Allah Subhanahu Wa Taala akan melimpahkan rahmatnya dan kasih sayangnya jika kita mau saling berdamai dan memaafkan satu sama lain. Sekarang untuk jadi anggota untuk memberikan Baik. Selamat siang saudara pemohon dan termohon. Baik, untuk saudara pemohon, tentunya banyak kenangan masa lalu yang sangat manis untuk dilupakan. Perceraian tentu saja akan memikirkan kenangan yang baik dalam diri saudara. Dampak seperti ini tentunya saja membebani pikiran saudara. Jadi kita harus saling memaafkan dan apabila ada kesalahan, tolong ditegakkan dengan pikiran yang dingin atau kepala yang dingin. Apalagi kan saudara adalah kepala keluarga ya. Jadi tolong berdamailah. Bagaimana? Gimana saudara pemohon? Bila yang mulia. Ya. Saudari termohon bagaimana? Kalau saya sendiri sebenarnya masih ingin mempertahankan rumah tangga kami karena
dan berharap suami saya mau mencoba kembali karena anak-anak kami kan masih kecil yang mulia. Ya. Bagaimana dengan saudara pemohon setelah mendengar pernyataan dari saudari termohon? Saya tetap pada saudara saya yang mulia. Baiklah, karena upaya damai dalam persidangan ini belum berhasil, untuk itu harapan kita perdamaian adalah jalan keluar yang terbaik. Untuk itu sesuai dengan Permen Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim masih memberikan kesempatan kepada saudara pemohon dan termohon untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini secara proses mediasi di luar persidangan dan dipandu oleh mediator. Nah, untuk pemohon dan termohon, apakah ingin memilih sendiri mediatornya atau diberikan oleh Majelis Hakim? Saya sangat setuju dengan Dari termohon. Oke, baik. Para pihak melaksanakan mediasi terlebih dahulu dari penunjuk mediator tersebut, dan selanjutnya panitera akan mempersiapkan proses mediasi dan sidang selanjutnya untuk mendengarkan hasil mediasi yang telah dilaksanakan. Dan selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Selasa 3 Juni 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk mendengarkan hasil mediasi. Dan kami perintahkan kedua belah pihak untuk hadir pada sidang tersebut. Sidang pada hari ini kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Fanani dan Ibu Eni. Terima kasih atas kehadiran kalian dalam proses mediasi kali ini. Saya Aulia Saifah Putri yang akan memandu kalian dalam proses mediasi pada hari ini. Saya jelaskan terlebih dahulu bahwa misalnya mediasi ini tujuan untuk mencari kesepakatan antara Bapak Fanani dan juga Ibu Eni dalam perkara cerai talak yang sedang berlangsung. Apakah dari Bapak Fanani dan Ibu Eni siap dan setuju untuk mengikuti proses mediasi pada hari ini? Baik, mari kita mulai. Untuk Bapak Fanani sendiri boleh sampaikan alasan ataupun harapan dari Bapak Fanani sendiri. Saya kalau itu keluar nama itu kalau itu tidak mesti dia keluar sampai minggu itu kalau keluar tahun itu dia keluar ke rumah selama hari di tempat itu saya curiga bahwasanya kalau saya itu Jadi untuk Fanani sendiri itu semisal dalam rumah tangga itu harus dilakukan kuat, harus ada izin dari suami maupun dari istri. ya Untuk tanggapan dari Ibu Eni sendiri bagaimana? Kalau saya sendiri sebenarnya ingin menanyakan nama kami dulu, soalnya kan masih muda anak-anak. Saya berjanji bahwa akan memperbaiki sifat saya menjadi lebih baik. Untuk Bapak Fanani sendiri, saya nggak mau karena dia itu terlalu apa namanya kalau menyanyikan sebenarnya keberhasilan dan kemarin kan posisi dua orang itu kan 2 tahun yang lalu dari apa namanya dari sampai sekarang dia masih kemudian kata isi dari Bapak Fanani sendiri maupun Ibu Eni apakah tidak menyayangkan rumah tangga ini? Yakin kalau tidak sayang dengan anak-anak kalian berdua. Bagaimana tanggapan dari Ibu Eni sendiri? untuk saya sendiri saya pakai semua doa lakukan saya itu seperti saya kalau sudah kita orang lain mungkin dia bisa belajar dan melangkahnya Baik, saya memahami bahwa untuk Bapak Fanani sendiri tidak ingin mengajukan perceraian ini, dan untuk Ibu Eni sendiri bahwa ingin masih untuk memperbaiki rumah tangganya. Maka bila seandainya perceraian ini terjadi, apakah Bapak Fanani siap membalas tentang nafkah? saya siap Baik, untuk nafkah
tidak dan apakah dari bawah kanan sendiri bagaimana? Apakah mempunyai usulan ataupun Ibu yang sendiri apakah ada usulan? Dari kami kuasa dari ibu ini itu menyiapkan beberapa nafkah di antaranya itu ada nafkah anak. Nafkah anak ini memberikan nafkah sebesar 7.500 setiap bulannya untuk per anak. Terus ada nafkah ida itu ada 4.500 per bulannya, itu ada nafkah malian itu 1.500. Untuk di namanya kumpul dari pihak pemohon untuk masalah ya baik dari pihak pemohon untuk masalah anak itu dari pihak pemohon terbatal karena kan selain naskah muka itu juga naskah anak dan naskah jenis seperti ini. Mohon maaf dari keinginan seperti ini. Nah, jadi jika dari pemohon itu menolak, kami usahakan semuanya kepada majelis hakim dan nanti biar majelis hakim yang mengadili seadil-adilnya untuk hak kami itu. Baik, dari pihak pemohon juga cukup seperti itu. Untuk selanjutnya, apabila perceraian ini terjadi, apakah dari bapak kanan ataupun ibu ini mempunyai usulan ataupun kesepakatan terkait mengenai hak asal anak, akan diberikan kepada siapa? Nanti ibu ini sendiri bagaimana? Ini saya siap karena sudah menyatakan anak saya, tapi saya juga ingin selesai ini semoga memberikan kasih sayang kepada anak terkait ini. Bu Ronane, makasih. Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan dari bapak kanan ataupun kuasa hukumnya? Cukup. Ibu ini sendiri. Baiklah. Berarti bapak kanan ini tetap ingin dengan pendiriannya yaitu perceraian, sedangkan untuk ibu ini tidak ingin bercerai. Untuk mediasi pada hari ini dinyatakan berhasil sebagian karena sudah mempunyai usulan itu terkait dengannya. Baik, berarti untuk bapak kanan sendiri tetap ingin melanjutkan perceraiannya, sedangkan untuk ibu ini tidak ingin perceraian ini terjadi. Maka mediasi pada hari ini dinyatakan berhasil sebagian karena sudah ada kesepakatan mengenai hak asuh anak. Semoga proses ini bisa menjadi jalan terbaik bagi kedua pihak. Dengan ini proses mediasi pada hari ini saya tutup. Semoga kesepakatan ini bisa bermanfaat bagi bapak kanan maupun ibu ini sendiri. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Resmi Pengadilan Agama Pekalongan yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 120/PDT/2025/PA Pekalongan antara pemohon melawan termohon pada hari ini Kamis tanggal 2 Mei 2025 dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi, saudara pemohon. Selamat pagi. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Bagaimana hasil mediasi antara pemohon dan termohon? Hasil mediasi pada sebagian yang mulia. Dari sebagian ya? Ya. Oke, baik. Mengingat upaya damai melalui mediasi ini baru berakhir sebagian ya, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk pemeriksaan perkara. Untuk itu sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Saudari termohon atau kuasa hukum termohon apa saudari sudah menerima salinan surat permohonan cerai talak pemohon? Sudah yang mulia. Oke, baik. Kalau begitu pemohon silakan menjelaskan isi surat permohonan Anda. Baik, Pekalongan 4 Maret 2025. Perihal permohonan cerai talak. Kepada yang terhormat, Ketua Pengadilan Agama Pekalongan di
Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang bertanda tangan di bawah ini yang bernama Inka Aruri SHMH dan partner adalah tim advokat yang berkantor di Amanah Law Office, advokat legal konsultan dan mediator yang beralamat di kantor Jalan Haji Abu Bakar, RT 01 RW 02, Desa Samburjo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Maret 2025, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, selanjutnya disebut kuasa atau penasehat hukum. Sebagai penerima kuasa atas nama pemberi kuasa yaitu Muhammad Najmuddin Fanani bin Suryo, umur 35 tahun, tempat tanggal lahir Pekalongan 7 Mei 1990, beragama Islam dan beralamat di Jalan Karya Bakti, nomor 5 Medono, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Dengan pemohon mengajukan perkara permohonan cerai talak melawan Agusti Heni Prasiwi binti Hasan, umur 30 tahun, tempat tanggal lahir Pekalongan 11 April 1995, beragama Islam dan beralamat di Desa Ambungembang, RT 3 RW 2, Kecamatan Kedunguni, Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya disebut sebagai termohon. Adapun pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil atau alasan sebagai berikut. 1. Bahwa pemohon menikah dengan termohon pada tanggal 21 Januari 2018 sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pekalongan dalam kutipan akta nikah nomor 021/09 dan 1/2018 tertanggal 21 Januari 2018. 2. Setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon yang beralamat di Jalan Karya Bakti nomor 5 Medono, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan sampai 6 tahun 1 bulan. 3. Bahwa pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 anak yang bernama Rini dan Randy yang belum berusia 12 tahun. Keduanya sekarang dalam asuhan termohon. 4. Bahwa awal rumah tangga pemohon dan termohon rukun, namun sejak bulan Januari 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang menyebabkan karena termohon sering keluar rumah dan katanya tidak pulang serta terakhir istri telah pergi tanpa seizin suami dan terakhir diketahui telah berada di rumah orang tua istri yang beralamat di Desa Ambungembang, RT 3 RW 2, Kecamatan Kedunguni, Kabupaten Pekalongan. 5. Bahwa sejak bulan Februari 2024 antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun 1 bulan. Termohon antara pemohon dengan termohon sudah tidak ada komunikasi lagi. 6. Bahwa ikatan perkawinan permohonan dengan termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan. 7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan termohon. 8. Bahwa permohonan pemohon sebagai tersebut di atas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 9. Bahwa permohonan sanggup membayar biaya perkara. Berdasarkan uraian di atas, pemohon agar majelis hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Agama Pekalongan berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut. Primer, 1. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Memberi izin kepada pemohon Muhammad Najmuddin Fanani bin Suryo untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap termohon Agusti Heni Prasiwi binti Hasan di depan majelis hakim Pengadilan Agama Pekalongan. 3. Membebankan semua biaya perkara menurut hukum yang berlaku. Subsidiar apapun apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami kuasa hukum pemohon Inka Aruri SHMH tertandatangani. Jadi, saudara pemohon atau kuasa hukum, apakah saudara akan mengubah atau menambah surat permohonan Anda? Sudah cukup yang mulia. Jadi, saudari termohon, apa saudari akan mengajukan jawaban mengenai surat permohonan ini?
Ya, yang mulia saya akan sudah juga kan mengambil kuasa hukum saya. Silakan kapan saudara akan siap? Sekarang juga ya, ya. Oke, silakan sebelum termohon untuk menanggapi permohonan pemohon. Baik, terima kasih yang mulia sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami yang berkenan bahwa ini yang bernama Bimulgi Rahma SHMH adalah tim advokat yang berkantor di Law Office Bimulgi yang beralamat di kantor Desa Pegunungan Mas RT 1 RW 2 Kecamatan Karangredak, Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Februari 2025 bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai kuasa hukum. Sebagai penerima hukum atas nama pemberi kuasa yaitu dengan ini termohon mengajukan jawaban termohon dalam perkara permohonan cerai talak melawan Muhammad Najmuddin Fanani bin Suryo, tempat tanggal lahir Pekalongan 7 Mei 1990, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Selanjutnya disebut sebagai pemohon bahwa termohon menyampaikan kepada majelis hakim memeriksa perkara aktual jawaban termohon ini mohon dianggap satu kesatuan dengan permohonan cerai talak dari pemohon, dan termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil pemohon kecuali yang diakui termohon secara tegas. Dalam eksepsi bahwa Pengadilan Agama Pekalongan tidak berwenang mengadili perkara ini karena termohon meninggalkan pemohon bukan berkaitan dengan izin pemohon, melainkan pemohon mengusir termohon, sehingga Pengadilan Agama Pekalongan tidak berwenang mengadili perkara ini. Dalam pokok perkara 1, bahwa posisi nomor 4 tuduhan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena termohon sering keluar rumah dan terkadang tidak pulang serta terakhir istri telah pergi tanpa seizin suami adalah tidak benar. Termohon keluar rumah karena untuk berbelanja kebutuhan keluarga dan tidak pulang karena pada saat itu karena orang tua termohon sedang sakit dan perlu didampingi termohon, dan sekarang telah berada di rumah orang tua termohon karena sakit hati dengan pemohon yang telah mengusir termohon. 2. Bahwa posisi 5 tidak benar yang benar sampai sekarang antara termohon dan pemohon tidak berpisah, hanya saja termohon masih bolak-balik di rumah orang tua pemohon dan berada di rumah orang tua termohon serta masih ada pengugas lagi. 3. Bahwa terhadap permohonan cerai talak permohonan dalam perkara konvensi terhadap dan dengan adanya bantahan sebagaimana yang telah diuraikan terhadap termohon di atas, maka termohon selain meminta pertimbangan hukum secara adil dan benar menurut hukum Islam dan hukum yang berlaku, termohon juga memohon perlindungan hukum mengenai hak-hak yang patut dan layak bagi termohon sebagai istri berdasarkan hukum. Apabila permohonan pemohon dikabulkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, dalam hal konvensi 1. Bahwa untuk selanjutnya termohon konvensi mohon disebut sebagai penggugat terkonvensi dan pemohon konvensi mohon disebut sebagai tergugat prekonvensi. 2. Bahwa prinsipnya penggugat terkonvensi berharap rumah tangga antara penggugat terkonvensi dan penggugat terkonvensi bisa diperbaiki lagi, namun apabila tergugat terkonvensi terhadap permohonan cerai talak, penggugat terkonvensi mohon kepada majelis hakim menentukan hak asuh anak untuk berada dalam pengasuhan penggugat terkonvensi dan nafkah anak tersebut dalam nafkah iddah, nafkah mutlak, nafkah terhutang sebagai akibat terjadinya perceraian. 3. Ada perinciannya sebagai berikut. Nafkah anak sebesar 1.500.000 per bulannya sampai selama berusia masing-masing 21 tahun dengan kenaikan sebanyak 10% setiap tahunnya sebagaimana telah disepakati bersama dalam mediasi. Nafkah anak ini tidak termasuk ke dalam nafkah pendidikan, nafkah kesehatan, nafkah rekreasi, dan nafkah komunikasi. Nafkah iddah sebesar 4.500.000 per bulannya dikalikan 3 bulan sehingga nafkah iddah menjadi 13.500.000. Nafkah mutlak sebesar 15 juta sebagai tanda bukti istri yang sudah melayani tergugat rekonvensi dan perkawinan sejak tahun 2021. Nafkah madiyah untuk terhutang sebesar 7.500 per bulannya sejak bulan Februari 2024 sampai dengan bulan April 2025 atau selama 16 bulan yang menjadi 24 juta. 4. Bahwa terhadap gugat rekonvensi maka penggugat rekonvensi memohon kepada majelis hakim memeriksa perkara akuo untuk menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa tergugat rekonvensi menanggung biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Pekalongan, majelis hakim pemeriksa dan pengadilan perkara ini untuk memeriksa dan mengadilinya serta selanjutnya memberikan putusan yang amalnya sebagai berikut. Primer, dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon
2. Menyatakan Pengadilan Nasional Pekalongan tidak berwenang mengadili perkara ini. Dalam konvensi, 1. Menerima dan mengabulkan jawaban termohon seluruhnya. 2. Menolak permohonan cerai talak dan penggugat konvensi dan setidak-tidaknya menyatakan permohonan cerai talak dari permohonan konvensi tidak dapat diterima. 3. Membubarkan perkara menurut hukum yang berlaku. Dalam konvensi, 1. Menerima dan mengabulkan gugatan konvensi dan penggugatan konvensi untuk sebagian dan seluruhnya. Menetapkan memberikan izin kepada tergugat rekonvensi untuk menjatuhkan talak satu rajai terhadap penggugat rekonvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekalongan. 3. Menetapkan penggugat rekonvensi berhak atas hak asuh anak kandungnya dan memberikan akses seluas-luasnya bagi tergugat rekonvensi untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak kandungnya. Subsidiar atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian surat jawaban ini kami sampaikan atas terkabulnya jawaban ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saudara pemohon, apakah saudara akan mengajukan replik mengenai jawaban dan gugatan rekomendasi pemohon ini? Ya, saya akan mengajukan replik dan jawaban gugatan permohonan secara lisan melalui kuasa hukum saya. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pada prinsipnya, kami dari kuasa hukum pemohon itu tetap pada permohonannya. Akan tetapi untuk nafkah kepada termohon dan hak aksana itu kami serahkan putusannya kepada majelis hakim. Jadi saudari termohon, apakah saudari akan mengajukan replik mengenai replik dan jawaban rekomendasi pemohon ini? Yang Mulia, saya akan mengajukan duplik dan menanggapi rekomendasi pemohon secara lisan melalui kuasa hukum saya. Jadi silakan. Baik, pada prinsipnya termohon tetap ingin mempertahankan permohonannya mulia, tapi jika pemohon tetap berkeinginan sesuai dengan permohonannya, maka kami mohon untuk Yang Mulia mengadili seadil-adilnya dengan mempertimbangkan akibat hukum dari pengajuan pemohon. Oke. Karena kuasa hukum pemohon dan termohon sudah menanggapi saling jawab, maka sidang kita lanjutkan dengan agenda pembuktian. Saudara kuasa hukum pemohon, apakah saudara akan mengajukan bukti bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi pada hari ini? Siap Yang Mulia. Oke, silakan saudara mengajukan bukti-bukti. Baik, kalau dari kuasa pemohon, apakah akan mengajukan saksi-saksi? Iya Pak, akan mengajukan saksi-saksi. Apakah saksi-saksi yang diperiksa sudah siap? Sudah siap Pak Hakim. Silakan saksi-saksi pemohon dipersilakan memasuki ruang sidang. Selamat pagi, saudari saksi. Pasti Yang Mulia. Sehat ya? Sudah sehat. Terima kasih. Sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu akan saya tanyakan identitas saudara. Saudari benar dengan Mbak Redi Ya, benar. dan Mbak Nada. Silakan. Apakah saudari bersedia untuk disumpah menurut agama saudari? Bersedia Yang Mulia. Baiklah, silakan untuk para saksi bisa berdiri. Para saksi silakan berikan saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan teman bisa kembali. Semua saksi telah bersumpah menurut agamanya. Untuk itu harus memberikan keterangan dengan sejujurnya. Silakan. Oke, baik. Kami belum bersama dengan saksi yang pertama untuk Mbak Nada ya. Silakan. Sebelum itu silakan tunjukkan kartu identitasnya.
Baik, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama untuk Mbak Nada, ya, apakah saudari kenal dengan pemohon? Iya, saya kenal dengan pemohon. Oh, iya. Punya hubungan apa saudari dengan pemohon? Adik kandung yang mulia. Oh, adik kandung ya? Iya. Berarti serumah sama Mas Farani? Iya, sama. Serumah. Di Mendono ya? Iya, yang mulia. Apakah antara pemohon dan teman itu sudah dikaruniai anak? Sudah. Sudah. Yang sudah dikaruniai 2 anak dan sekarang diasuh dari termohon. Kira-kira bagaimana keadaan rumah tangga pemohon dan termohon yang ada di kami? Rumah tangganya awalnya terlihat rukun dan harmonis, tapi sejak bulan Januari 2023 tidak lagi rukun dan harmonis dan sering terjadi pertengkaran. Apakah saudari pernah melihat langsung atau mendengar langsung pertengkaran antara pemohon dan termohon? Saya melihat langsung dan mendengar langsung bahwa termohon pergi keluar rumah tanpa izin pemohon dan terakhir kali pergi meninggalkan pemohon dan tidak ada lagi komunikasi antara keduanya sejak berpisah pada bulan Februari 2024. Apakah nggak mengetahui penyebab pertengkaran mereka berdua? Termohon sering keluar rumah tanpa seizin pemohon dan sering tidak pulang ke rumah. Apakah saudara mengetahui pemohon dan termohon masih satu rumah? Sudah tidak yang dia. Apakah selama berpisah antara pemohon dan termohon pernah bersatu kembali berusaha bersatu? Tidak tidak. Baik, apakah selama berpisah dari pemohon dan termohon itu apakah keluarga pernah menasihati untuk berdamai? Pernah menasihati tapi tidak berhasil. Tidak berhasil. Baik, apakah saudara pernah melihat pemohon melakukan KDRT kepada pemohon? Tidak. Baik, ada yang mau disampaikan lagi? Sudah. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk saudara Windy. Apakah saudari kenal dengan pemohon? Ya, saya kenal. Punya hubungan apa dengan saudara pemohon? Saya sebagai tetangga dekat pemohon. Nah, dekat. Kira-kira di mana pemohon dan termohon bertempat tinggal setelah menikah? Di rumah orang tua pemohon di Mendono. Apakah antara pemohon dan termohon sudah dikaruniai anak? Ia sudah dikaruniai 2 orang anak, laki-laki dan perempuan, dan sekarang berada di asuhan termohon. Oke, baik. Kira-kira yang Anda ketahui ada rumah tangga pemohon dan termohon ini seperti apa saat ini? Bahwa sebelumnya itu rukun dan harmonis. Sejak sekitar bulan Februari 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran. Terjadi pertengkaran ya? Apakah saudari pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran mereka berdua? Ya, saya pernah mendengar dan melihat langsung. Kira-kira apa penyebab pertengkaran pemohon dan termohon? Termohon sering keluar rumah dan pergi tanpa seizin pemohon dan sekarang berada di rumah orang tuanya di desa Berkembang. Apakah saudari mengetahui dari pemohon dan termohon masih satu rumah? Sudah berpisah material selama 1 tahun sebelumnya. Berarti sudah berpisah ya? Apakah selama berpisah antara pemohon dan termohon pernah berusaha bersatu kembali? Tidak pernah. Tidak pernah. Apakah saudari atau pihak keluarga sudah berusaha menasihati pemohon dengan merukunkan dan musyawarah? Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan tapi tidak berhasil. Apakah saudari pernah melihat ataupun mendengar pemohon melakukan kekerasan fisik atau kepada termohon? Tidak pernah yang mulia. Apakah masih ada yang ingin saudara sampaikan? Sudah cukup yang mulia. Baik, saudara termohon atau kuasa hukumnya tersebut sudah cukup atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup yang mulia. Saudara termohon, apa saudara dapat menerima keterangan saksi tadi atau ada keberatan? Dapat menerima yang mulia karena faktanya seperti itu. Terima kasih. Dan semua saksi bisa mendengarkan ruang sidang. Baik, saudara kuasa hukum termohon, apakah saudara mengajukan bukti baik berupa
surat-surat maupun saksi pada hari ini? Ya, yang mulia. Baik, silakan saudara ini mengajukan bukti-bukti. Apakah saudara akan mengajukan saksi-saksi pada hari ini? Ya, yang mulia. Oke, baik. Apakah saksi-saksi akan diperiksa sudah siap dan apakah sekarang ini berada di pengadilan? Ya, hari ini saksi-saksi dari termohon sudah menunggu di ruang pengadilan. Baik, silakan saksi-saksi pihak termohon silakan memasuki ruang sidang. Selamat pagi saudari saksi. Pagi. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat ya? Sehat. Oke. Mas saksi, sebelum persidangan dimulai terlebih dahulu akan saya tanyakan identitas saudara benar dengan Mbak Nur Lailatul Fajri Iya, benar. dan Mbak Nurul Jamila. Ya, benar. Oke. Tolong tunjukkan semua kartu identitas masing-masing. Sebelumnya, apakah saudari bersedia untuk disumpah menurut agama saudari? Bersedia. Silakan para saksi bisa berdiri. Untuk mengambil sumpah saksi, semua saksi silakan berikan saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik. Silakan depan saksi tidak kembali. Semua saksi telah bersumpah menurut agamanya, untuk itu harus memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya. Baik. Masing-masing akan mengajukan pertanyaan tentang memeriksa. Apakah yang pertama untuk saudari Nur Lailatul Fajri? Apakah saudari kenal dengan termohon? Kenal yang mulia. Punya hubungan apa dengan termohon? Saya sebagai sahabatnya. Dari sahabat ya. Kita berarti ya. Ya, lumayan. Di mana pemohon dan termohon ini bertempat tinggal setelah menikah? Setelah saya pemohon dan termohon setelah menikah tinggal di rumahnya pemohon di daerah Medono. Di rumah pemohon ya. Iya. Oke. Apakah antara pemohon dan termohon ini sudah dikaruniai anak? Sudah 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Dua anak ya. Kira-kira apakah Anda mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga antara pemohon dan termohon? Yang saya ketahui itu pada awalnya harmonis dan baik-baik saja, cuma 2 tahun belakangan itu agak renggang karena kesalahpahaman dari pihak pemohon yang mengira pihak termohon itu sering keluar tanpa izin dan bahkan kadang sampai tidak pulang, padahal termohon ini pergi itu untuk berbelanja sama ke rumah orang tuanya karena orang tuanya sedang sakit. Berarti itu ya penyebab pertengkaran pemohon dan termohon ya. Kira-kira apakah saudari mengetahui pemohon dan termohon masih satu rumah? Setelah saya masih satu rumah. Satu rumah ya. Apakah Anda mengetahui apakah selama berpisah antara pemohon dan termohon pernah berusaha bersatu kembali? Dari pihak termohon sih berusaha untuk bersatu kembali ya, yang mulia. Oke, baik. Apakah saudara pernah melihat atau mendengar pemohon melakukan kekerasan fisik pada termohon? Tidak pernah. Tidak pernah. Baik. Masih ada yang ingin saudara sampaikan? Sudah cukup yang mulia. Sudah cukup ya. Oke, kita lanjut saksi yang kedua, yaitu saudari Nurul Jamila ya. Masa dari kenal dengan pemohon dan termohon? Ya, saya kenal. Ini hubungan apa dengan Saya termohon? sepupunya. Sepupu ya. Di mana pemohon dan termohon ini bertempat tinggal setelah menikah?
Setelah menikah itu pemohon dan termohon itu cuma bertempat tinggal di rumah orang tua dari pemohon. Kira-kira apakah antara pemohon dan termohon ini sudah dikaruniai anak? Sudah 2 anak. Yang Anda ketahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon ini seperti apa sekarang? Awalnya itu harmonis, tapi dari pemohon itu memfitnah dan mengusir dari pemohon. Jadi sekarang kayaknya kurang harmonis. Apakah saudari pernah melihat langsung atau mendengar pertengkaran antara pemohon dan termohon ini? Ya, saya pernah melihat dan mendengar secara langsung. Waktu itu kan saya mengantarkan pemohon dari rumah orang tuanya ke rumah termohon. Tapi waktu sampai rumah itu termohon itu mengusir pemohon karena menurut pemohon termohon itu tidak izin saat keluar rumah. Seperti itu. Baik, apakah saudara mengetahui pemohon dan termohon masih satu rumah? Ya, masih satu rumah, tapi kadang termohon itu bolak-balik ke rumah orang tuanya, kadang juga ke rumah dari orang tua pemohon. Baik, apakah saudara pernah melihat atau mendengar pemohon melakukan kekerasan fisik kepada termohon atau termohon bercerita sesuatu tentang? Tidak pernah yang punya. Baik, ada yang ingin disampaikan lagi saudara? Sudah. Terima kasih. Jadi saudari termohon apa saudari dapat menerima keterangan saksi tadi atau Anda keberatan? Saya dapat menerima dan saya tidak keberatan yang mulia karena semua yang dikatakan oleh saksi tadi adalah benar. Oke, terima kasih dan semua saksi bisa meninggalkan ruang sidang. Baik, karena pemohon dan termohon tidak merasa keberatan dengan keterangan para saksi, maka sidang kita lanjutkan dengan agenda mendengarkan kesimpulan atau konklusi saudara pemohon. Apakah saudara bisa menyampaikan kesimpulan saudara selama persidangan atas perkara yang berlangsung? Siap yang mulia, saya berkesimpulan bahwa partai ilmiah itu tetap ingin bercerai dengan termohon dan menolak gugatan rekonvensi tergugat untuk selanjutnya agar supaya hakim yang mulia untuk memberi putusan. Oke, baik. Saudari termohon apa saudari bisa menyampaikan kesimpulan atau konklusi selama persidangan ini? Yang mulia, saya berkesimpulan bahwa pada intinya dari pihak termohon itu tetap tidak ingin bercerai dengan termohon dan apabila berkehendak lain selanjutnya agar supaya majelis hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Oke, baik. Saudara pemohon dan termohon, untuk terakhir kalinya sebelum perkara ini akan diputuskan, saya akan memberikan kesempatan sekali kepada saudara untuk memberikan sebagai suami istri dalam satu keluarga. Bagaimana tanggapan pemohon? Tidak yang mulia, dari pihak pemohon itu tetap dengan pendiriannya yaitu ingin tetap bercerai dengan termohon. Oke, baik. Saudara pemohon dan termohon, majelis telah menimbang semua hal yang terjadi dalam sidang ini dan majelis pun sudah mengambil keputusan. Sebelumnya kami menawarkan 2 alternatif terlebih dahulu supaya saudara-saudari memilih satu. Keputusan ini sudah kami ambil keputusan dalam musyawarah majelis hakim. Tetapi putusan ini belum jadi sebagaimana putusan biasanya dan kami bacakan sekarang kesimpulannya. Ataukah pembacaan putusan ini nanti pada sidang berikutnya setelah redaksi putusan ini selesai kami buat? Bagaimana pemohon dan termohon? Sekarang saja yang mulia, saya sudah selesai. Dari sekarang ya. Iya lagi. Baik, untuk itu sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Baik saudara pemohon dan termohon, kami akan membacakan kesimpulan putusan pengadilan atas perkara nomor 120/PDTG/2025/PA Pekalongan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara pemohon dan termohon dalam duduk perkaranya dan seterusnya. Pertimbangan hukum menimbang dalam konvensi dan rekonvensi dan seterusnya. Mengadili dalam pokok perkara atau konvensi. 1. Mengabulkan permohonan pemohon, memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan salah satu rojoi terhadap termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekalongan.
Dalam rekonvensi, mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi untuk sebagian. Yang kedua, menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar 3 juta rupiah per bulan untuk dua anak. Kenaikan nafkah anak sebesar 10% setiap tahun sampai anak dewasa. Nafkah ida sebesar 4.500.000 rupiah. Kemudian nafkah murah sebesar 7.500.000 rupiah. Nafkah madiyah sebesar 1.500.000 rupiah. Dan menyatakan bahwa harta bersama berupa 1 unit rumah besar, 1 unit sepeda motor Yamaha NMAX, 1 unit sepeda motor Honda PCX, dan 1 bidang tanah seluas 120 meter persegi adalah harta bersama yang harus dibagi secara adil menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Membebankan biaya perkara dalam rekonvensi kepada tergugat rekonvensi. Dalam rekonvensi dan konvensi, membebankan kepada pemohon konvensi dan atau termohon rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp266.000. Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pekalongan pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2025 oleh kami dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh majelis hakim tersebut didampingi panitera pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon dan termohon. Majelis hakim ditandatangani, panitera pengganti ditandatangani. Pada para pihak yang merasa keberatan atau kurang puas terhadap putusan ini, dipersilakan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama dalam tempo 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Baiklah, selanjutnya sidang dinyatakan selesai dan sidang kami tutup.